Makanya kompetensi-kompetensi untuk menolong anak kita yang seperti itu juga menjadi bagian integral dalam proses pendidikan di SMA Negeri 1 Karangan tercinta ini. Pendidikan telah menjadi dasar dalam proses menggapai cita-cita. Mendapatkan kualitas ataupun mutu pendidikan yang baik merupakan suatu dambaan bagi setiap peserta didik. Maka, marilah kita bersama-sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Inilah Voice Semaneska, mantap berkarya nyata. Pada kali ini, kami datangkan narasumber yang menjadi ujung tombak dalam proses jalannya pendidikan di SMA Negeri 1 Karangan, yaitu Bapak Kepala Sekolah yang akrab disapa dalam segi kancah pendidikan, yaitu Bapak Agus Joko Santoso, Sarjana Pendidikan, atau lebih akrabnya lagi seringkali disapa dengan Bapak Joko. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Baik dan tetap semangat. Tetap semangat, walaupun dengan kondisi apapun, walaupun siklusnya pendidikan seperti apapun di Indonesia ini, ya, harus diterima dengan baik kan Bapak? Oh iya, memang bagian dari perjalanan alamiah kita. Jadi kita mesti juga siap dengan segala dinamika, perubahan, tantangan. Itu bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah perjalanan. Walaupun terkait dinamika yang ada di kepemimpinan suatu negara, ataupun terkait dengan dinas-dinas terkait, ataupun terkait dengan kancah terkait di lingkup sekolah sendiri, itu kan pasti berbeda Bapak. Ya. Nah, bagaimana cara Bapak menanggapi terkait dengan hal tersebut? Dengan hal seperti halnya sikap legowo, ataupun terkait dengan era-era yang gimana gitu Bapak? Itu harus kita awali. Kalau bagi saya sendiri, saya harus memposisikan kepala sekolah itu dalam dunia pendidikan kita di Indonesia seperti apa. Pengertian saya terhadap posisi kepala sekolah adalah bahwa sekolah itu merupakan ujung tombak. Jadi kepala sekolah juga merupakan bagian dari ujung tombak itu bersama Bapak Ibu guru, anak-anak utamanya. Di dalam apa? Di dalam menerjemahkan idealisme negeri kita ini. Idealisme negeri yang kemudian melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini, apa yang menjadi idealisme kekinian, mengantisipasi masa depan terdekat yang seperti kita tahu bersama bahwa masa depan terdekat yang paling jelas kita baca adalah tahun 2045, di mana negeri kita nanti, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan memperingati hari ulang tahun yang ke-100, dan kita sudah mendengar banyak sekali, dan saya yakin kita juga sudah sepakat untuk memberikan hadiah terbaik pada saat itu, generasi emasnya Indonesia. Golden era. Golden era untuk Indonesia. Makanya itu kepala sekolah bersama seluruh konstituennya di sekolah ada di sana. Itu yang menjadi posisi dari sekolah dan kepala sekolahnya. Ya. Mengingat terkait dengan ujung tombak dalam segi pelaksanaan pendidikan khususnya di sekolah, pada saat ini mungkin apa visi dan misi Bapak sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangan di Trenggalek ini, dan bagaimana visi tersebut diwujudkan? Sebagai Kepala Sekolah, saya mengingat pasti salah satu momen yang saya ingat itu kehadiran awal saya di sekolah ini. Dan waktu itu saya sudah matur kepada Bapak Ibu guru, saya juga terus bercerita kepada anak-anak bahwa saya hadir bukan sebagai seorang Superman. Superman. Bukan. Dan saya tidak akan membangun sekolah melahirkan Superman. Tetapi yang menjadi visi saya adalah bagaimana selaku kepala sekolah saya bisa membangun super tim yang saya harap bisa diandalkan, sehingga sekolah ini merupakan satu bangunan super tim yang dapat menggapai apa yang dicita-citakan sekolahnya, tetapi juga dicita-citakan negeri ini, itu akan tercapai pada saatnya nanti. Berarti lebih sering dikatakan bahwasanya zero to hero,
melahirkan dari nol menuju ke suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, bisa jadi seperti itu, dan kita berharap memang keluar biasaan itu bisa kita gapai, saya yakin. Tetapi ya itu tadi salah satu kuncinya, bagaimana kita memberdayakan seluruh potensi yang ada di lingkungan kita itu menjadi bangunan super tim yang juga luar biasa. Namun terkait dengan membangun super tim itu bukanlah hal yang mudah kan Pak tentunya. Ya. Tapi bagaimana perspektif Bapak terkait dengan cara membangun hal tersebut, bagaimana? Ide-ide gagasan yang ada dalam pribadi Bapak ataupun dalam jiwa terkecil, bahkan terkecil maupun terkait dengan hal tersebut, mungkin ada hal yang wah sebenarnya cocok di ini, ataupun hal ini cocok sebenarnya untuk ini. Namun bagaimana cara Bapak untuk menyampaikannya? Salah satunya bangunan super tim itu bisa kita gapai itu kalau diantara kita itu ada saling percaya. Bagaimana tingkat kepercayaan keluarga besar sekolah ini terhadap kepala sekolahnya, seberapa besar juga kepala sekolah mempercayakan apa itu namanya hal-hal kepada Bapak Ibu guru, kepada anak-anak untuk bisa digapai. Jadi salah satu yang membangun super team itu adalah ikatan kepercayaan, trust. Yes, Dan saya yakin dengan begitu nanti komunikasinya akan menjadi sangat cair dan memberikan peluang yang lebih banyak ya untuk apa itu namanya menemukan hal baru yang memang baik. Dengan kepercayaan kita akhirnya bisa saling cerita dengan mudah. Dan itu yang salah satu yang juga saya sampaikan sejak awal, bahwa saya minta diberi kesempatan untuk mendengar tentang cerita baik, tentang budaya baik, prestasi baik sekolah ini, tetapi juga mendengar hal-hal yang mungkin kurang baik, bahkan buruk sekalipun, supaya bersama-sama kita akan bisa mendiskusikan alternatif solusi dan menjadikan sekolah kita semakin hari semakin baik. Saya rasa ini satu hal yang harus kita gapai. Terkait dengan menggapai hal tersebut Bapak, terkait dengan kalau kita misal ingin mendengarkan ataupun ingin mengatakan suatu hal yang baik, kegiatan-kegiatan positif ataupun dorongan-dorongan positif, itu pasti belum tentu diterima dengan positif juga. Namun pengalaman apa Bapak yang terkait dengan pelaksanaan visi dan misi ini, hambatan apa yang Bapak terima? Atau mungkin sekiranya yang menjadi hambatan ataupun gambaran yang sekiranya ini menjadi hambatan dalam kunci melaksanakan hal tersebut, apa Bapak? Ya. Saya pikir itu alami banget ya. Di tahap-tahap awal, apakah memang benar begini sih? Apakah katakan jalan pikiran ataupun idealisme kepala sekolah ini seperti ini? Tetapi yang saya lakukan, saya pikir itu bukan hambatan atau apa, tetapi yang saya lihat justru yang penting kita semuanya sepakat, memberi kesempatan. Apa yang sudah kita perbincangkan, apa yang sudah kita sepakati, dirancang, itu untuk dilaksanakan. Dan saya benar-benar ingin membawa kesempatan ini. Maksud saya adalah bahwa saya ingin memberi kesempatan anak-anak, Bapak Ibu guru, seluruh keluarga besar di sini membawa ke dalam keterbukaan sebuah dunia. Artinya silakan berkreasi. Apapun bisa dilakukan. Kemudian setelah kita melakukannya, jangan lupa pastikan kita akan menyediakan waktu untuk apa? Untuk semacam mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, mencoba kita lakukan refleksi ataupun juga introspeksi personal untuk menemukan hal-hal apa yang baik, apa yang kurang, apa rekomendasi ke depan. Dan ini sekali lagi butuh keterbukaan, butuh kepercayaan untuk saling mengungkapkan apa yang menjadi penilaian-penilaian kita terhadap itu. Semacam kolaborasi berarti. Ya, pasti itu. Kolaborasi itu bagian dari kita. Karena super team salah satunya pasti juga ada kolaborasi. Nah, dengan demikian keterbukaan ini akan memberikan kesempatan siapapun anak-anak kita, Bapak Ibu guru kita, untuk membuat satu ide, gagasan, kegiatan yang berbasis kreatif. Dan kita tahu secara teori kreativitas itu sebenarnya menurut taksonomi Bloom itu adalah tingkat intelektual paling tinggi. Kreativitas. Nah, apapun. Saya pernah juga ditanya, Pak, keterbukaan kreativitas yang tanpa batas itu kan juga bisa jadi ada dampak-dampak atau ada yang kurang baik. Tetapi saya mengatakan pasti
Artinya pasti itu ayo diantisipasi bahwa yang sebenarnya kita lakukan, ingin saya lakukan adalah memberi kesempatan yang begitu terbuka, seluas-luasnya, bukan tanpa batas. Tetapi saya juga mengingatkan, salah satu batas yang harus secara internal itu ada di dalam diri kita adalah secara universal, batasan itu adalah batasan ethics. Ya, ethics. Ethics. Kemudian itu universal saya bilang. Masuk ke dalam budaya Indonesia, ayo kita juga harus sadar bahwa Indonesia ini punya culture, punya budaya bangsa, budaya negara, dan itu juga harus disesuaikan dengan ini. Semakin kecil di lingkungan kita, mungkin kita juga mengenal apa yang disebut dengan kearifan local wisdom. Dan kita juga harus bisa menyesuaikan. Bahkan secara personal, kita pun juga punya dunia yang begitu kecil, mungkin dunia personal. Pasti ini juga akan menyesuaikan juga bagaimana kehidupan personal itu masih bisa diberi ruang untuk juga berkembang. Itu yang terus menjadi ungkapan saya. Keterbukaan, keleluasaan, kebebasan itu untuk berkreativitas apapun, saya harap ada kesempatannya. Tetapi juga dibarengi dengan sebuah kesadaran. Ada batasan-batasan yang secara pribadi kita juga harus mengenal itu. Dan orang Jawa mengatakan harus diugemilah. Nah, biar apa yang menjadi karya itu lebih lebih prayogi, bisa diterima zaman, diterima masyarakatnya, dan memang dari nilai-nilai yang kita pegang bersama itu tidak sampai melanggarnya. Ya. Terkait dengan mengugemi ataupun terkait dengan hal yang berarti istilahnya terkait dengan bagaimana cara menekuninya seperti itu. Bagaimana terkait dengan tindakan Bapak terkait dengan menekuni, terkait dengan budaya ataupun culture yang baru di SMA ini, terkait dengan kebiasaan mungkin dari budaya-budaya Bapak yang dari segi mungkin kebiasaan dari kecil ataupun edukasi-edukasi yang Bapak terima ataupun pendidikan-pendidikan terkait dengan baik secara mental, fisik ataupun terkait dengan edukasi secara intelijensi. Nah, otomatis apa yang Bapak terima pada zaman Bapak dan juga zaman sekarang ini sangatlah berbeda kan Pak ya. Nah, bagaimana Bapak cara menyikapi ataupun mengoneksikannya hal tersebut? Itu juga satu hal yang alami bahwa kita mengenal apa yang disebut dengan ada yang bisa lintas zaman, tetapi ada yang memang bisa ketinggalan zaman. Ya. Nah, dalam konteks ini itulah uniknya bagaimana tetap memberi kesempatan generasi saat ini untuk juga hidup di zaman ini, bukan di zaman masa lalu. Tetapi yang tetap lintas zaman adalah bahwa sekolah ini melayani, harapan saya itu bisa melayani secara utuh. Jadi tidak hanya memberikan kesempatan secara intelektual, tetapi kita juga membangun yang lintas zaman itu adalah karakter kepribadian, kualitas spiritual. Nah, itulah yang lintas zaman. Bagaimana kita bisa melahirkan anak-anak yang kuat. Kuat tidak hanya secara fisik, tetapi kuat juga secara mental, kuat juga dalam hal melalui perjalanannya. Karena yang selalu ada adalah tantangan, dilema, kesulitan, itu selalu ada di zaman apapun. Makanya kompetensi untuk menolong anak kita yang seperti itu juga menjadi bagian integral dalam proses pendidikan di SMA Negeri 1 Karangan tercinta ini. Ya. Jadi terkait dengan kompetensi, walaupun setiap istilahnya setiap orang pasti ada masanya, sedangkan setiap masa pasti ada orangnya. Itu sebenarnya perlu penyesuaian sebenarnya kan ya Pak ya. Nah, kemudian terkait dengan penyesuaian tersebut kan pasti ada terkait dengan program-program yang mendongkrak ataupun mendukung terkait dengan proses adanya adaptasi ataupun penyesuaian tersebut. Sedangkan program menurut Bapak ataupun terkait dengan yang Bapak laksanakan ataupun Bapak gemi di sini terkait dengan program unggulan di SMA Negeri 1 Karangan ini apa Bapak? Saya sudah menyinggung di depan sebenarnya bahwa salah satu program unggulan di SMA Negeri 1 Karangan ini adalah memberikan dunia kepada anak-anak kita. Memberikan dunia kepada Bapak Ibu guru kita. Begitu terbuka. Yes. Nah, tetapi kita juga tidak membiarkan mereka tersesat dalam dunianya. Kita memberikan satu bekal perjalanan ke sana. Tadi saya sudah menyebut etik yang secara universal. Jangan sampai kita tidak memegang itu.
budaya negara, budaya bangsa. Jangan sampai kita juga terlepas dari itu. Terus kita bersihkan ruang, tetapi juga kita memberikan koridor-koridor atau memberikan pendampingan sehingga generasi ke depan tetap akan merupakan generasi yang memang terlahir pada zamannya, generasi yang memang mampu mengantisipasi zamannya dengan segala tindakan yang benar-benar dampaknya itu positif, dampaknya memberdayakan, dampaknya memberi ruang berkelanjutan kepada generasi berikutnya. Ini yang menjadi satu inovasi atau gagasan yang saya berharap bersama anak-anak, Bapak Ibu guru, orang tua dan lintas sektoral, kita akan membangun momentum ini di SMA kita. Berikan dunia kepada anak-anak, berikan dunia kepada Bapak Ibu guru yang mendampinginya. Tetapi juga tetap harus ada hal yang dipegang teguh. Karena kalau itu tidak, maka ada satu analogi yang lain. Seperti rasanya energi nuklir, misalnya seperti itu. Pada saat manusia dapat menguasai dan dapat mengendalikan energi nuklir, energi itu akan sangat luar biasa bermanfaat, menyediakan energi yang berkelimpahan. Tetapi pada saat manusia tidak mampu mengendalikan nuklir, maka dia akan berubah menjadi setan, menjadi iblis yang luar biasa jahat, bahkan bisa memusnahkan umat manusia. Ya. Jadi itu yang harus sama-sama kita jagai secara seimbang, supaya benar-benar generasi yang terlahir ke depan bukan justru generasi yang menghancurkan dirinya sendiri, bangsanya dan bahkan umat manusia, tetapi benar-benar akan menjadi generasi yang bisa mengendalikan zaman, mengendalikan diri, sehingga dampak positif memberdayakan ke depan itu akan menjadi berkelanjutan. Berarti terkait dengan sebenarnya apa yang menjadi bahaya ataupun suatu wahana yang bahaya itu sebenarnya awal mulanya ada di sekitar kita sebenarnya. Kalau misal kita tidak menyadari hal tersebut, maka hal tersebut akan menjadi besar sebenarnya. Tapi kalau misal Bapak mungkin setuju atau tidak, bahwasanya suatu hal yang sangat berbahaya itu adalah pikiran kita sendiri. Bagaimana cara kita memikirkan suatu hal yang berbahaya bisa menjadi hal yang sangat baik, bahkan suatu hal yang sangat baik itu bisa dijadikan suatu hal yang sangat berbahaya dengan pikiran kita sendiri. Kemungkinan seperti itu untuk terkait dengan masa pendidikan khususnya di SMA seperti ini. Bahkan terkait dengan kalau menurut saya pribadi ataupun kajian-kajian dalam segi rekan-rekan saya juga terkait dengan pembelajaran yang ada di SMA itu adalah tolak ukur bagaimana cara mengeluarkan ataupun memberikan tiket keluar dari segi peserta didik dari wajib belajar dari mulai dari SD, SMP hingga SMA, sehingga dia mau menjadi apa di kedepannya di saat ketika keluar hal tersebut ataupun dia setelah lulusnya. Maka dari itu bila mana pembelajaran di SMA-nya saja dinyatakan bahwasanya dia tidak bisa menerima terkait dengan dampak positifnya, otomatis dapat kita khawatirkan bahwasanya anak tersebut menjadi suatu hal yang berbahaya ataupun memiliki gagasan-gagasan yang perlu diawasi lagi di luarnya. Maka dari itu mungkin terkait dengan pembangunan pendidikan ataupun pelaksanaan pendidikan khususnya di SMA ini sangatlah harus kita perhatikan ataupun terkait dengan kita waspadai, bahkan terkait dengan cara edukasinya ataupun cara terkait dengan siswa sendiri itu menerima pembelajaran tersebut. Nah, baik. Untuk yang terakhir Bapak terkait dengan apa ataupun motivasi ajakan Bapak secara pribadi kepada peserta didik baik itu siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Karangan ini ataupun terkait dengan guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Karangan ini. Satu hal yang saya juga ingin sampaikan bahwa siapapun kita, anak-anak, Bapak Ibu guru, siapapun kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab personal, tanggung jawab komunal, bahkan tanggung jawab kebangsaan dalam kehidupan bernegara, tanggung jawab lintas zaman. Nah, itu membutuhkan kesadaran. Nah, saya harap
SMA Negeri 1 Karangan menyediakan kesempatan untuk bisa menyadarkan anak-anak kita, termasuk kita sendiri secara berkelanjutan, sadar akan tanggung jawab itu. Dan itu yang unik memang, kalau kita terlepas dari sebuah kesadaran akan tanggung jawab itu, bisa saja yang dengan khawatirkan tadi terjadi. Nah, itu Bapak. Generasi ke depan bisa akan menjadi generasi yang justru menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan bangsanya sendiri, bahkan menghancurkan umat manusia secara global. Nah, ini yang, ya inilah uniknya. Makanya saya melihat bahwa di SMA tidak bisa kita menyepelekan proses pendidikan, proses pembelajarannya. Moga-moga benar-benar kita bisa menjamin bahwa proses pendidikan, pembelajaran di SMA itu memberikan bekal. Tidak hanya bekal intelektual, tetapi juga bekal yang dia tidak sampai justru menjadi kontraproduktif di masa depannya. Dan ini yang menjadi harapan saya kepada sekali lagi anak-anak, Bapak Ibu guru dan kita semua di SMA Negeri 1 Karangan ini. Ayo benar-benar menguji diri, mengajak diri, supaya dalam perjalanan kita bersama anak-anak sepanjang karir kita secara profesional akan benar-benar moga-moga diingat sebagai satu sosok-sosok yang bisa mendampingi anak-anak kita belajar mendidik diri menjadi generasi yang benar-benar generasi yang diharapkan oleh negeri ini. Itu. Ya. Baik. Jadi terkait dengan pendidikan merupakan suatu hal yang menjadi pionir ataupun terkait dengan tolak ukur, baik itu tercapainya cita-cita, baik itu secara pribadi ataupun keluarga, bahkan secara bangsa di Indonesia ini. Maka dari itu, marilah kita jaga ataupun kita tekuni dengan baik proses pendidikan, baik itu secara pribadi ataupun secara keluarga ataupun berbasis terkait dengan keluargaan, baik di keluarga, lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Mari kita jaga dan kita tingkatkan pendidikan dan mutu pendidikan di Indonesia ini. Inilah Semaneska Voice. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih.